Nah, eh, di kali ini saya akan memulai satu seri seri diskusi yang baru tentang satu topik yang menurut saya sangat-sangat krusial gitu. Ya, mungkin ini ini sangat krusial, tapi yang kita bicarakan lalu krusial juga. Cuma eh, yang ini dia sangat krusial karena sesuatu yang sifatnya apa ya? Mungkin boleh dibilang kontradiktif, tapi eh, dua hal yang berbeda. Yang pertama dia mencakup hal teknis, lalu ya, di saat yang bersamaan dia menyangkut sesuatu yang sifatnya paradigmatis gitu loh. Se- Sesuatu yang sifatnya perspektif, paradigma dalam menulis akademik. Eh, Mungkin agak agak seimbang ya. Dari dia bukan hanya teknis tapi dia juga sifatnya paradigmatis, yaitu soal bagaimana kita melihat proses menulis akademik itu dalam berbagai jenisnya, yaitu skripsi, tesis mau tesis skripsi S1, tesis S2, disertasi S3, lalu artikel jurnal ilmiah dan buku referensi misalnya. Itu bukan hanya sekedar penjelasan gitu, tapi itu penjelasan dari satu orang, misalnya saya yang menulis gitu, atau Hana yang menulis, lalu itu semua tentang Hana gitu. Tapi itu lebih kepada sebuah percakapan, percakapan akademik. Nah, bagaimana kita melihat itu dan bagaimana kita menuliskan semua itu. Jadi itu yang akan digumulkan dalam serial ini. Jadi serial ini kita menggumulkan bagaimana melihat proses menulis akademik, bukan saya hanya menjelaskan sesuatu dalam tulisan, tapi bagaimana di dalam tulisan itu saya sebenarnya sementara bercakap-cakap. Uh, dan mungkin saya sudah sempat sebut juga di dalam buku, dalam uh, bukan buku, dalam grup grup WhatsApp di dalam komunitas kita, bahwa untuk hal ini saya akan bertumpu pada satu buku secara khusus, uh, yaitu buku They Say I Say. Nah, ditulis oleh dua orang, Gerald Graf lalu dan Kathy Birkenstein. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Karena pertama buku ini memang sudah sangat populer, lalu eh, buku ini memberi banyak inspirasi bagi saya dalam dalam menggumulkan bagaimana sih saya mengubah proses menulis saya itu, bukan hanya saya berbicara sendiri dalam tulisan itu, tapi itu menjadi cakapan gitu. Itu yang menjadi apa namanya eh, pengantar untuk materi ini. Secara pribadi juga saya merasa ini salah satu hal yang sebenarnya sangat fundamental yang seharusnya diajarkan kalau boleh sejak SMA, tapi ya belum belum sempat diajarkan. Saya belum mengerti tentang ini, saya belum melihat ini sebagai sesuatu yang penting hingga saya menjalani studi doktoral ini. Nanti di saat ini baru saya eh, terus menerus dinasihati oleh dosen bimbing eh, untuk melihat penulisan akademik itu seperti ini, sebagai sebuah percakapan. Dari situ saya mencari tahu kira-kira bagaimana saya menuangkan itu semua, melakukan itu semua, dan saya menemukan buku ini. Dan buku ini yang menjadi semacam jawaban bagi saya pribadi. Oh, ternyata mereka semua bicara di sini, dan bukan hanya bicara secara teoretik gitu, bagaimana memandang tulisan itu sebagai sebuah percakapan akademik, tapi bagaimana eh, dalam realitas menulis gitu, menulis menulis akademik, tapi melihat itu sebagai sebuah percakapan. Itu yang membuat saya merasa
oh ternyata eh, buku ini penting. Eh, Buku ini sendiri memang dia fokus ke gaya percakapan dalam menulis akademik, tapi Sam bukan bilang bahwa ketika membaca buku ini lalu semua masalah selesai, bukan. Dalam konteks-konteks yang lain masih ada buku-buku yang lebih lebih cocok gitu. Tapi saya kira untuk pengenalan mengenai paradigma menulis akademik sebagai sebuah percakapan, buku ini yang menjadi. Karena dia bukan hanya menjelaskan secara teoretik, tapi dia memberi template-template gitu. Lalu bagaimana kita mau menuliskan eh, percakapan itu. Kalau kita menulis akademik dalam bentuk percakapan, lalu bagaimana kita menulis itu? Nah, secara sederhana sesuai judulnya, dia bilang bahwa untuk membuat tulisan akademik itu sebagai sebuah percakapan, kita harus mengerti apa yang mereka katakan. Di sini kan judulnya they say. Lalu apa yang mau saya katakan? Jadi they say, I say, gitu. Apa yang mereka katakan, lalu apa yang mau saya katakan. Itu yang seperti dibilang judul buku ini, itu yang sebenarnya gerakan yang paling signifikan gitu dalam menulis akademik. The moves that matter in academic writing. Nah, khusus untuk pertemuan ini dan nanti di pertemuan akan mengcover hal lain. Di pertemuan ini atau di sesi ini saya cuma mau bicara mengenai kira-kira apa dan mengapa menulis akademik itu sebenarnya adalah sebuah percakapan. Dan ini saya kira yang menjadi challenge terbesar ketika orang-orang Indonesia khususnya, saya bicara Indonesia karena saya studi dan bekerja di Indonesia. Lalu di saat yang bersamaan saya menjalani studi juga di luar negeri, saya bisa membandingkan gitu. Eh, Rata-rata kita menulis akademik itu melihat tulisan akademik itu seperti eh, makalah mata kuliah. Jadi hanya bertugas untuk menjelaskan sesuatu lalu kelar gitu. Nah, dosen itu tugasnya menilai apakah kita bisa menjelaskan dengan baik atau tidak. Gitu. Nah, ini salah satu paradigma yang menurut saya belum terlalu pas lah ya. Dan itu yang mau kita lawan gitu kan, katakanlah gitu, dan melalui melalui paradigma yang mau kita tanamkan dalam diri kita di ini bahwa menulis akademik itu adalah sebuah percakapan. Jadi itu topik yang pertama yang mau di cover di sini yaitu apa dan bagaimana menulis akademik sebagai sebuah percakapan. Lalu yang kedua, bagaimana sebenarnya kita mau bikin menulis akademik itu sebagai sebuah percakapan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, cara praktis menulis akademik itu menjadi sebuah percakapan, kita harus betul-betul jelas membedakan mana apa yang orang lain katakan dan mana yang saya katakan. Jadi what they say and what I say. Itu yang harus dibedakan secara jelas. Dan seperti bilang di buku ini, itu bisa membantu juga kita untuk berpikir gitu. Bukan hanya kita seakan-akan mengutip-ngutip sana, ngutip sini lalu menulis, tapi dalam proses pengutipan itu dan pengolahan kutipan itu kita menganalisis, kita bisa membedakan apa yang orang lain katakan lalu apa yang mau saya katakan. Nah, tentu karena ini sifatnya serial, jadi saya nggak mau terlalu, maksudnya mungkin ke depannya saya akan lebih mendalam lagi ke masing-masing, misalnya bagaimana kita mau membahasakan they say atau apa yang orang lain katakan, lalu bagaimana kita menuliskan apa yang mau saya katakan. Itu lebih mendalam lagi. Ini di sesi yang pertama ini masih lebih kayak perkenalan aja gitu, secara mungkin gambaran umum gitu, dan argumentasi dari saya kenapa ini semua penting. Jadi di hari ini membahas dua itu, mengapa, apa dan mengapa menurut akademik itu adalah sebuah percakapan, lalu kira-kira bagaimana kita memahami percakapan dalam menulis akademik, yaitu dengan eh, pola atau framework atau kerangka dari they say lalu I say bagaimana. Itu, nah secara singkat saya mau katakan bahwa menulis akademik itu tidak sekedar menulis pemikiran pribadi. Mungkin seperti yang kita bayangkan selama ini, saya mau menulis apa gitu.
Bukan hanya sekedar itu, tapi eh, tentang bagaimana ide-ide, entah ide yang kita miliki atau ide yang kita sudah sempat pelajari itu berinteraksi dengan gagasan yang telah ada sebelumnya. Konsep ini mengajak kita untuk melihat tulisan sebagai sebuah dialog, di mana setiap argumen, data, atau opini berperan sebagai respon terhadap apa yang telah dikemukakan oleh pihak lain dalam dunia intelektual yang sudah ada. Jadi tulisan itu kita pahami bukan hanya sekedar eh, apa ya istilahnya, bukan hanya sekedar deskripsi apa yang kita pikirkan tentang satu hal, tapi itu respon, lalu bagaimana cara supaya ketika kita menulis itu yang kita bangun bukan hanya saya mau bicara apa, tapi kita mau berdialog dengan orang-orang lain dalam upaya untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi lagi gitu. Bukan hanya mengulang apa yang sudah ada, tapi proses dialog itu dialog yang bertujuan agar agar apa yang kita ketahui itu lebih berkembang lagi gitu. Atau skill atau kemampuan yang kita miliki ini atau apa yang diketahui oleh ilmu pengetahuan itu lebih berkembang lagi. Jadi eh, menulis sebagai sebuah percakapan itu sebenarnya kalau saya bahasakan lagi itu adalah sebuah interaksi yang dinamis. Jadi dalam penulisan akademik, jika Anda hanya menyampaikan pendapat pribadi tanpa mengaitkannya dengan pemikiran atau penelitian yang telah ada, tulisan tersebut terkesan sebagai monolog. Yang monolog di sini berarti hanya satu suara, yaitu suara penulis yang tidak terhubung dengan percakapan yang sedang berlangsung dalam disiplin ilmu tertentu. Ini saya kira yang menjadi challenge ya, challenge dari banyak orang yang ketika mau menulis lalu ditolak gitu di jurnal-jurnal. Saya kira challenge ini karena banyak tulisan itu terkesan hanya monolog. Ada baiknya gitu kan. Setiap argumen eh, yang Anda sampaikan hendaknya ditempatkan dalam konteks apa yang telah dikatakan oleh para ahli, peneliti, atau bahkan kritikus. Misalnya jika Anda mengemukakan suatu teori baru tentang perubahan iklim, akan lebih kuat jika Anda menyertakan bagaimana teori tersebut berkaitan atau berbeda dengan teori-teori yang telah ada. Dengan demikian, tulisan Anda tidak hanya menunjukkan apa yang Anda pikirkan, tapi juga bagaimana pemikiran tersebut muncul sebagai tanggapan atas ide-ide sebelumnya. Ini memberikan kesan bahwa tulisan Anda merupakan bagian dari dialog panjang, sebuah proses perdebatan dan penyempurnaan pengetahuan yang terus berlangsung. Saat Anda mengutip penelitian atau merujuk pada pendapat para ahli, Anda memberikan konteks kepada pembaca. Ini berarti bahwa argumen Anda tidak muncul secara tiba-tiba atau dasar atau tanpa dasar, melainkan merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang telah ada. Misalnya, dalam membahas isu perubahan iklim, Anda tidak hanya mengemukakan pendapat bahwa suhu bumi misalnya meningkat. Anda juga mengaitkan temuan tersebut dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan tren serupa, serta menjelaskan bagaimana penelitian Anda menanggapi atau menambah pemahaman tersebut. Dengan menyediakan konteks dan latar belakang, pembaca dapat melihat jejak pemikiran yang mengarah ke argumen Anda. Hal ini meningkatkan kredibilitas tulisan dan membantu pembaca memahami bahwa argumen Anda merupakan kelanjutan dari dialog yang berlangsung sekian lama di dunia akademik. Manfaat strategis kalau misalnya kita melihat eh,
Menulis akademik itu adalah sebuah percakapan. Satu, ya pasti dia memperkuat argumen. Dengan merespon argumen orang lain, Anda sebenarnya melakukan semacam uji silang gitu, untuk pendapat Anda. Maksudnya, Anda mengakui bahwa ada argumen yang menentang pandangan Anda. Kemudian menjelaskan mengapa pandangan tersebut kurang tepat atau tidak sepenuhnya benar. Anda menunjukkan bahwa argumen Anda telah melalui proses pertimbangan yang matang. Ini mengingatkan kita pada salah satu, kalau tidak salah, pertemuan awal-awal gitu. Kedua kalau nggak salah, tentang argumen yang efektif gitu. Argumen yang efektif itu bukan hanya kita menyampaikan klaim lalu memberi bukti yang mendukung klaim itu, tapi kita mau untuk dalam tanda kutip bergumul dengan counter argumen atau argumen-argumen yang bertentangan dengan pandangan kita. Nah, itu seringkali muncul dari eh, pandangan-pandangan yang sudah ada sebelumnya gitu. Sehingga ini yang membuat apa namanya, menulis akademik sebagai sebuah percakapan itu membuat argumen kita semakin kuat karena kita melakukan apa yang disebut di sini uji silang gitu, terhadap pandangan kita sini. Kita menguji pandangan kita, apa kita mampu untuk mempertahankan argumen kita, apa argumen kita itu bisa kokoh di tengah tantangan-tantangan argumen lain yang mungkin berlawanan dengan apa yang menjadi pandangan kita. Manfaat yang kedua dari melihat menulis akademik itu sebagai sebuah percakapan ialah kita bisa menghindari bias dan kesan subjektif. Saya bukan mau bilang bahwa semua apa yang kita katakan itu betul-betul objektif, cuma yang 100% objektif itu rasa-rasanya hampir tidak ada. Tapi kalau dia sudah terlalu subjektif, terkesannya ini bukan lagi argumen akademik, tapi sudah mirip-mirip curhat gitu. Jadi jika tulisan Anda hanya menyuarakan pendapat pribadi tanpa referensi atau tanggapan terhadap pandangan lain, pembaca mungkin akan melihat argumen Anda sebagai sesuatu yang bias atau semata-mata subjektif. Dengan memasukkan perspektif lain, Anda tidak hanya menunjukkan keberagaman sudut pandang, tapi juga membantu membangun argumen yang lebih seimbang dan ya mendekati objektif. Lalu yang ketiga, manfaat yang lain itu kita bisa menciptakan argumen yang lebih kompleks, argumen yang tingkatannya lebih tinggi. Caranya dengan eh, ketika kita menanggapi pendapat orang lain, itu memungkinkan kita menyusun argumen yang kompleks, di mana kita dapat mengakui validitas beberapa aspek dari pandangan lawan ke orang yang bertentangan dengan pandangan kita, namun kita tetap dapat menegaskan poin-poin yang justru mendukung pandangan kita. Pendekatan ini membuat argumen kita menjadi lebih dalam dan sulit disangkal karena didukung oleh logika dan bukti dari berbagai sisi. Manfaat selanjutnya kalau kita melihat menulis akademik itu sebagai sebuah percakapan adalah kita bisa mengundang dialog. Jadi tulisan yang mengintegrasikan respon terhadap ide-ide lain menciptakan ruang bagi pembaca untuk berpikir kritis. Pembaca tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga diajak untuk mempertimbangkan berbagai perspektif yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Ketika pembaca melihat bahwa argumen Anda merupakan bagian dari percakapan yang lebih luas, mereka akan merasa lebih terdorong untuk terlibat dalam diskusi tersebut, baik dengan mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, atau bahkan menyampaikan pendapat yang berbeda. Ini menciptakan suatu komunitas intelektual yang aktif dan terus berkembang. Dengan mengundang dialog, tulisan kita tidak hanya berfungsi sebagai pemaparan ide, tapi juga sebagai katalis atau pemicu untuk munculnya pemikiran-pemikiran baru. Dialog ini dapat memicu penelitian lanjutan, diskusi di seminar, konferensi, atau bahkan percakapan di media sosial dan forum akademik. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya diskursus publik.
Itu bagian yang pertama, mengenai apa dan mengapa kita perlu melihat menulis akademik itu sebagai sebuah percakapan. Jadi intinya melihat menulis akademik itu sebagai sebuah percakapan, kita berusaha menghubungkan argumen kita dengan gagasan yang telah ada. Lalu yang kedua memberi konteks terhadap tulisan kita. Lalu yang ketiga kita bisa merespon pendapat yang orang lain gitu dan membuka ruang bagi diskusi dan partisipasi kritis dari pembaca. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua yang isinya mengenai eh, penerapan gitu. Bagian dari penerapan bagaimana kita menulis bukan hanya seperti monolog gitu atau hanya deskripsi tentang ide kita, tapi membuat tulisan itu seperti sebuah percakapan. Nah, seperti yang dirujuk dalam buku ini, dalam buku eh, yang menjadi landasan saya untuk memulai atau memulai dan menjalankan seri ini ialah kita kembali ke framework atau kerangka they say I say. Jadi mungkin kalau bahasa bahasa Indonesianya mereka mengatakan apa atau apa yang mereka katakan, what they say, apa yang mereka katakan, lalu apa yang mau saya katakan gitu. Terhadap sebagai sebuah respon terhadap apa yang mereka katakan. Jadi they say I say, apa yang mereka katakan dan apa yang saya katakan. Itu bagian kedua dari seri ini. Mungkin ini semacam pengantar awal aja. Kira-kira bagaimana uh, they say, I say itu apa yang mereka katakan, kerangka berpikir apa yang mereka katakan dan apa yang saya katakan. They say, I say itu kerangka yang mau dibahas di sini. Nah, kita lanjut. Jadi bagaimana bercakap dalam menulis akademik itu di kerangka yang mau dipakai dan itu yang akan menjadi pegangan kita ke depannya ialah apa yang mereka they say I say, framework they say I say. Lalu sekarang saya mau langsung masuk ke bagian yang pertama. They say itu bagaimana? Bagaimana kita mau memakai kerangka berpikir they say dalam menulis akademik. Jadi they say itu adalah bagian di mana penulis, kita sebagai penulis menghadirkan pandangan, argumen atau ide yang sudah ada, baik berasal dari literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, pernyataan para ahli, atau opini publik. Nah, peran atau fungsi dari kerangka kerangka DC ini, atau framework dari DC ini ialah dia pertama menjadi semacam latar belakang diskusi. Jadi kita akan menulis akademik sebagai sebuah percakapan itu, kita hadir untuk merespon terhadap percakapan yang sudah ada. Jadi ibarat orang sementara bercakap-cakap dan percakapan itu sudah berlangsung ribuan tahun gitu. Dia tiba-tiba masuk di tengah di dalam dan kita mendengar, lalu kita mau masuk untuk memberi respon terhadap satu isu tertentu yang sementara jalan gitu atau topik tertentu yang sementara diperbincangkan. Nah, dengan membahasakan they say, membahasakan apa yang mereka sudah katakan, kita memberi latar belakang diskusi gitu. Diskusi apa yang sudah jalan lalu kita mau masuk ke dalam diskusi itu. Jadi bagian they say ini, framework DC ini bertindak sebagai fondasi atau kerangka pemikiran, kerangka terhadap pemikiran yang sudah ada. Dengan menyajikan apa yang telah dikatakan oleh orang lain, kita menunjukkan bahwa argumen yang kita sampaikan adalah kelanjutan atau respons terhadap perdebatan yang lebih luas. Saya berani bilang framework begini itu sangat berguna dan saya sendiri sudah membuktikan minimal di dua hal di jurnal akademik dan di opini di media massa. Dua-duanya saya lakukan apa namanya yang saya tulis itu berdasarkan sama respon pemikiran atau tulisan orang lain gitu. Dan itu cepat sekali langsung disetujui. Dibanding kita maksudnya melihat
eh, apa yang belum dibicarakan orang, lalu kita mau bicara itu sangat lumayan apa ya, lumayan riskan gitu. Sering ditolak itu biasa. Ya orang sudah bicara apa, orang belum bicara, saya mau bicara itu lebih baik apa yang sudah dibicarakan orang, apa yang dipermasalahkan orang, lalu kita mau join di dalam diskusi itu lebih lebih dan itu framework yang kita pelajari sekarang ini. Melihat menulis akademik sebagai sebuah percakapan dan kita mau masuk ke dalam percakapan itu. Nah, kembali ke framework DC ini. Jadi dalam framework ini ketika kita mau membahasakan apa yang sudah dikatakan orang, apa yang mereka katakan itu DC, kita mengutip ide atau pendapat orang lain dan di saat yang bersamaan kita memberi penghargaan terhadap karya intelektual yang sudah ada dan menunjukkan bahwa Anda memahami dan mengintegrasikan pengetahuan yang telah dikembangkan sebelumnya. Tujuan dari kerangka berpikir DC ini atau apa yang mereka katakan gitu ialah kita mau menempatkan argumen kita dalam konteks tertentu gitu. Jadi kita bukan bicara dalam awang-awang. Kita mau menempatkan itu dalam konteks dan konteks itu secara spesifik konteks akademik. Karena ini kan kita bicara menulis akademik, bukan menulis jurnal gitu, bukan menulis jurnal pribadi, bukan juga menulis diari gitu. Atau bukan kalau dalam konteks agama kita bukan menulis khutbah gitu atau khotbah atau renungan gitu, bukan. Kita menulis akademik. Jadi konteksnya harus konteks akademik. Nah, dalam mengutip atau merujuk pendapat para ahli atau temuan penelitian terdahulu, kita menunjukkan bahwa argumen kita muncul dari sebuah diskursus yang telah berlangsung lama. Nah, diskusi yang berlangsung lama ini bukan berarti topiknya harus lama juga, maksudnya bisa juga diskusi yang lama itu kita mau reframe gitu. Kita mau, nah ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana kita mau memetakan DC ini apa yang mereka katakan gitu. Nah, minimal di sini kita mau lihat, mau bilang bahwa eh, framework ini membantu bukan hanya kita sebagai penulis, tapi pembaca juga memahami bahwa ide kita itu bukan ide yang mengawang-awang, tapi eh, ide yang merupakan bagian dari jaringan pemikiran yang lebih besar gitu. Jadi contoh misalnya ketika kita menulis tentang dampak perubahan iklim dengan menyebutkan data dan argumen dari peneliti lain, pembaca akan melihat bahwa ternyata topik kita itu terkait erat dengan perdebatan yang sudah ada. Nah, ini menambah bobot argumen kita karena menunjukkan dasar-dasar empiris dan teoritis yang telah teruji. Nah, tujuan dari framework DC ini yang kedua ialah memberikan kredibilitas pada argumen kita. Jadi mengutip apa yang sudah dikatakan orang dan membahasakan lagi apa yang sudah dikatakan orang, mengindikasikan bahwa kita telah mempelajari dan memahami apa yang telah dibicarakan di bidang tersebut gitu. Dan ini seringkali yang bahkan sebelum kita mulai bicara tentang argumen kita, ini menunjukkan bobot dari tulisan kita sebenarnya di awal. Karena bisa jadi eh, misalnya kalau kita sering mengutip tulisan-tulisan yang sudah kuno gitu, bisa jadi pandangan kita itu hanya terputar-putar di isu yang sudah lama ditinggalkan misalnya atau isu yang sudah tidak terlalu penting lagi. Dalam beberapa ilmu mengutip tulisan kuno itu penting, tapi maksud saya eh, kita bukan hanya bicara tentang tulisan kuno itu sendiri yang terbit mungkin ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu atau ditulis ratusan tahun lalu, tapi kita berbicara mengenai apa sih yang orang sekarang itu permasalahkan tentang tulisan kuno itu mas saya. Dan itu menunjukkan kita paham enggak gitu perkembangan diskusi atau tidak gitu. Nah, ini memberi signal kepada pembaca bahwa Anda tidak mengarang-arang pendapat, melainkan membangun argumen berdasarkan kajian literatur yang mendalam tapi juga up to date gitu. Ya, di sisi lain kita eh, mengakui
dan mengakui kontribusi bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki kontribusi dari orang lain. Dengan mengakui pendapat dan hasil penelitian orang lain, kita menunjukkan sikap akademik yang menghargai kerjasama intelektual, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi kita dalam perdebatan. Jadi ini framework yang pertama. Frameworknya satu sebenarnya. They say, I say gitu. Jadi apa yang mereka katakan di dalam literatur-literatur, lalu apa yang mau saya katakan. Cuma ini yang saya baru jelaskan bagaimana, kenapa kita penting melihat framework ini, lalu tujuannya apa? Tujuan dari melihat they say ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, bagian yang kedua, yaitu I say. Lalu setelah melihat apa yang orang lain katakan itu, terus saya mau bilang apa gitu kan. Jadi bagian penulisan IC ini atau framework penulisan IC ini itu adalah bagian di mana kita sebagai penulis mengungkapkan pendapat, analisis atau tanggapan pribadi terhadap apa yang yang telah disampaikan dalam bagian DC. Jadi apa yang saya katakan ini, what I say ini sebenarnya is a response to what they say gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Inggris lengkapnya. Jadi apa yang saya katakan nanti dalam tulisan akademik saya itu merupakan respon terhadap apa yang sudah dikatakan orang. Ini adalah suara, jadi IC ini adalah suara unik kita yang memberikan kontribusi baru ke dalam percakapan intelektual. Perannya atau fungsinya ada dua, yaitu yang pertama mengemukakan perspektif pribadi. Jadi dengan jelas misalnya bagaimana membedakan apa yang sudah dikatakan orang lain, lalu saya mau katakan apa. Di sini kita menyatakan bagaimana kita melihat permasalahan yang sedang dibahas. Apakah dengan mendukung, mengkritisi, atau menambahkan dimensi baru pada argumen yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dijelaskan dalam bagian DIC tadi. IC juga memberi inovasi baru dalam diskusi dengan memberi alasan dan penjelasan yang mendukung pendapat kita. Ini menandakan bahwa kita tidak hanya menyerap informasi, tapi mengolahnya secara kritis. Ini mengingatkan kita pada percakapan kita sebelumnya tentang coach ya, tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi penulisan yang tingkat tinggi itu bukan hanya mengulang apa yang sudah dikatakan orang lain dalam kasus atau topik perbincangan kali ini kita bukan hanya mengulang apa yang mereka katakan, tapi kita mampu di bagian IC ini kita bisa menganalisis, mengevaluasi, lalu kemudian mengenerate atau menciptakan atau menghasilkan pandangan pribadi. Itu eh, framework penulisan IC. Nah, tujuan dari framework penulisan dengan memakai pola IC ini ialah yang terutama dia menunjukkan bagaimana posisi kita gitu dalam diskusi tersebut. Bukan hanya menunjukkan posisi kita, lalu kemudian membangun jembatan dialog. Apa yang mau saya katakan dengan apa yang mereka katakan itu kesamaannya bagaimana, perbedaannya bagaimana, mungkin dia berbenturan atau dia berdamai dan seterusnya. Jadi bagian IC ini atau framework penulisan IC ini mengkomunikasikan dengan jelas posisi dan sudut pandang kita terhadap isu yang dibahas. Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah mengetahui apa yang membedakan pendapat kita dengan argumen yang sudah ada sebelumnya. Di sini kita juga dapat mengemukakan alasan mengapa kita memilih sudut pandang tertentu, menyajikan data pendukung, dan mengembangkan solusi atau rekomendasi berdasarkan analisis kritis terhadap what they say. Gitu. Jadi apa yang sudah mereka katakan. Nah, upaya kita membangun dialog juga terjadi ketika kita bukan hanya mengutip, tapi juga terlibat aktif dalam dialog dengan ide-ide yang ada. Dengan menyajikan argumen pribadi yang didukung oleh bukti, kita mengundang pembaca untuk berdialog.
membuka peluang diskusi dan pertukaran pendapat. Pendekatan ini juga memungkinkan kita untuk menyempurnakan argumen dengan menambahkan konteks tambahan, contoh spesifik atau refleksi pribadi yang membuat tulisan menjadi lebih kaya dan multidimensional. Nah, mengapa struktur they say, I say ini penting? Yang pertama, tentu saja dia memberi konteks yang kuat. Dengan memulai tulisan dengan menjelaskan what they say, kita menyediakan latar belakang yang membantu pembaca melihat evolusi perdebatan atau isu yang sedang dibahas. Membaca akan lebih mudah memahami relevansi argumen kita ketika mereka mengetahui sejarah dan diskursus yang melatar belakangi ide tersebut. Contoh praktis misalnya dalam sebuah tulisan mengenai dampak media sosial pada perilaku politik, mengutip pendapat atau penelitian terdahulu mengenai peran media sosial memberikan dasar yang kuat. Setelah itu dengan menyatakan what I say, kita dapat menjelaskan apa dan bagaimana temuan kita berbeda atau mengembangkan temuan tersebut. Yang kedua, mengapa struktur they say, I say ini penting, ialah dia pertama memberi justifikasi untuk pendapat pribadi. Jadi bagian di mana kita menjelaskan apa yang mau saya katakan ini, itu berfungsi menjelaskan alasan di mana di balik posisi yang kita ambil terhadap isu atau perdebatan yang sementara berlanjut. Dengan mengaitkan respon pribadi terhadap argumen yang telah ada, kita memberi justifikasi logis dan terstruktur bagi pendapat kita. Lalu yang kedua, memberi uh, argumen yang didasari pada respon kritis terhadap memberi respon kritis terhadap what they say, otomatis mendapatkan landasan yang lebih kokoh karena tidak hanya berasal dari opini subjektif, tapi juga merupakan reaksi terhadap diskursus yang telah berlangsung. Nah, lebih lanjut kenapa struktur DC AIC ini penting? Karena dia menunjukkan keterlibatan intelektual. Nah, beberapa bulan yang lalu, eh, ketika proses pembimbingan, saya sudah masuk tahap-tahap terakhir, dosen bimbing saya bilang, kenapa kita perlu berdialog dengan sebanyak mungkin orang di dalam bidang kita? Karena itu membuat eh, dengan melakukan dialog seperti itu, eh, we are putting ourselves on the map, gitu dia bilang. You are putting yourself on the map. Ini maksud diskusinya sudah ada, peta perdebatan yang sudah ada, kita mau memasukkan diri kita ke dalam peta perdebatan itu melalui uh, uh, ikut terlibat dalam diskusi yang sudah ada. Dengan menuliskan what they say, lalu what I say. Nah, di sini makin diperkuat lagi. Jadi struktur they say, I say ini menunjukkan bahwa kita itu terlibat secara intelektual dalam perdebatan-perdebatan yang sudah ada. Jadi dengan mengutip dan merespon pendapat orang lain, kita menunjukkan bahwa kita telah melakukan studi literatur yang mendalam. Pembaca akan melihat bahwa kita menguasai topik dan sudah memahami perdebatan yang ada. Ini penting sekali untuk menunjukkan ini, dan itu seringkali miss gitu orang-orang, khususnya ada orang Indonesia. Eh, kita jarang sekali kan menemukan misalnya artikel jurnal di mana penulis itu mau berdialog dengan banyak orang gitu. Coba Anda iseng-iseng search di Google gitu kan, jurnal PDF, terus Anda lihat literaturnya, itu sedikit sekali. Nah, ya itu salah satu hal yang dibongkar ketika saya melakukan studi doktoral ya di situ. Dan di titik ini saya berani bilang bahwa kaliber kita itu sedikit banyak ditentukan dengan seberapa banyak literatur yang kita ajak dialog di dalam tulisan kita.
Begitu saking pentingnya. Karena itu menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang kita sebentar tulis ini. Kita mengerti topik ini gitu. Nah, itu penting sekali bagi dunia akademik ya karena yang sampai kita mengarang-arang, ya. Yang sampai kita mengada-ngada bicara. Nah, kita harus terus-menerus meyakinkan pada pembaca dan nama ini pembaca bukan hanya masyarakat awam, tapi terutama masyarakat akademik yang sedikit banyak mengerti topik yang kita tulis itu. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan mereka bahwa kita mengerti apa yang kita sementara tulis. Nah, itu yang disebut di sini, nah, percakapan selain ini di slide ini disebut sebagai keterlibatan intelektual. Lalu yang kedua, eh, dengan menggunakan struktur DCIC ini kita bisa mendorong dialog yang konstruktif. Eh, Ketika argumen kita disusun dalam kerangka DCIC, pembaca diundang untuk berpikir kritis dan merespon ide-ide yang kita hadirkan. Ini menciptakan ruang untuk dialog dan diskusi baik di kelas, seminar, atau dalam forum diskusi akademik. Saat yang bersamaan kita juga bisa mendorong pertukaran ide yang dapat memicu penelitian atau perdebatan lebih lanjut. Argumen yang terbuka untuk diskusi seringkali menghasilkan inovasi dan pengembangan pengetahuan baru. Jadi singkatnya struktur penulisan ini. Jadi kita bukan hanya bicara tentang paradigmanya, tapi ke depannya pertemuan-pertemuan berikut kita akan melihat bagaimana kita mau membahasakan apa yang sudah dikatakan orang, lalu bagaimana kita membahasakan apa yang mau saya katakan sebagai respon terhadap terhadap orang-orang lain. Jadi struktur DCIC ini bukan hanya format penulisan, tapi sebuah pendekatan strategis yang fungsinya pertama menempatkan argumen dalam konteks yang relevan dengan memulai apa yang telah dikatakan orang lain. Argumen kita muncul sebagai bagian dari dialog yang lebih besar sehingga tidak terisolasi. Yang kedua, memberikan kredibilitas dan kekuatan pada pendapat kita. Dengan menggabungkan pendapat yang sudah ada dengan analisis kritis kita, argumen argumen kita menjadi lebih meyakinkan dan berbobot. Lalu yang ketiga, mengundang diskusi dan kolaborasi intelektual. Struktur ini membuka ruang bagi dialog yang konstruktif, mengundang pembaca untuk turut berpikir kritis, dan mengembangkan diskursus secara bersama-sama. Ya, sekian apa yang mungkin menjadi pengantar dari diskusi ini. Nanti ke depannya kita bisa masuk ke dalam contoh-contoh yang lebih praktis, tapi minimal di saat ini kita bisa mengerti dulu apa ya fondasi-fondasi pemikiran ya, dan rangka berpikir secara general mengenai bagaimana kita mengubah menulis akademik itu bukan hanya sesuatu penjelasan atau monolog pribadi, tapi itu menjadi sebuah percakapan. Itu aja, terima kasih.